warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horinisa Mustafiro dari Universitas Terbuka Palembang, jurusan PGSTBI. NIM saya 85671284 dari kelas 3F. Kali ini saya akan mempresentasikan isi RPP saya tentang pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 di kelas 3 dan kelas 5. Untuk di kelas 3, saya akan fokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia tentang keadaan cuaca. Dan di kelas 5, saya akan fokus pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA tentang pokok pikiran dan hewan serta jenis makanannya. Untuk indikator di Bahasa Indonesia kelas 3, yaitu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca melalui kegiatan membaca. Untuk Bahasa Indonesia di kelas 5, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Dan untuk IPA kelas 5 yaitu membuat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk tujuan pembelajarannya di Bahasa Indonesia kelas 3, melalui kegiatan membaca dan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Untuk Bahasa Indonesia di kelas 5, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan tepat. Dan untuk IPA di kelas 5, dengan kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat membuat penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Untuk media dan sumber belajar di kelas 3, untuk medianya saya menggunakan papan tulis, lingkungan sekitar untuk melihat keadaan cuaca. Dan untuk sumber belajarnya menggunakan buku paket anak. Lalu untuk sumber belajar dan media di kelas 5, untuk media belajarnya, saya menggunakan papan tulis serta gambar-gambar hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu untuk sumber belajarnya, saya menggunakan buku paket anak dan referensi lainnya. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada demonstrasi, yang keempat ada diskusi, dan yang kelima ada penugasan. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama ada mengucapkan salam, yang kedua melakukan absensi, yang ketiga membaca doa sebelum pelajaran dimulai, yang keempat ada mengkondisikan siswa, yang kelima melakukan pengarahan dan orientasi kepada siswa kelas 3 dan kelas 5, dan yang keenam menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti di kelas 3, guru mengajak siswa kelas 3 untuk mengamati keadaan langit, lalu membandingkan dengan gambar yang ada di buku. Guru bertanya lagi kepada siswa jika ada yang mau bertanya tentang keadaan di langit dan gambar yang ada di buku. Lalu, guru membagi siswa menjadi 3-4 kelompok dan memberi tugas untuk membaca teks yang berisi tentang keadaan cuaca, serta menandai informasi penting yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya, guru menjelaskan materi pokok pikiran pada teks non-fiksi kelas 5, lalu meminta siswa untuk menentukan pokok pikiran pada teks tersebut. Guru bertanya kepada siswa kelas 5 kalau ada yang mau bertanya tentang menentukan pokok pikiran. Selanjutnya, siswa akan membaca teks tentang hewan serta jenis makanannya, lalu membuat penggolongan berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Guru membagi siswa ke dalam 3-4 kelompok untuk menentukan penggolongan hewan tersebut. Selanjutnya, guru mengecek perkembangan diskusi siswa di kelas 3 dan di kelas 5. Setelah diskusi selesai, guru meminta perwakilan siswa di kelas 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu, guru meminta perwakilan siswa di kelas 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, guru memberikan feedback untuk hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh siswa kelas 3 dan kelas 5. Lalu, guru memberikan soal latihan individu untuk siswa kelas 3 dan kelas 5. Setelah itu, guru memberikan penilaian untuk latihan soal individu yang telah dikerjakan oleh siswa. Pada kegiatan penutup, yang pertama, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Lalu yang kedua, guru memberikan tugas untuk dikerjakan oleh siswa di rumah supaya memperdalam materi. Dan yang ketiga, guru menutup pelajaran dan membaca doa. Untuk dievaluasi, jenis penilaiannya yaitu sikap dan tertulis. Untuk bentuk tesnya, objektif dan subjektif. Sedangkan untuk penilaiannya melalui proses dan hasil. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.